Teman-teman, siang ini cuacanya cerah sekali ya. Enaknya ngapain ya? Wah, bagaimana kalau kita jalan-jalan sebentar? Ikut aku yuk jalan-jalan. Wah, kok sudah malam saja ya? Oh iya, kalian penasaran tidak sih kenapa ada peristiwa pergantian pagi, siang, dan malam? Yuk kita cari tahu. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Iis ya. Nah adik-adik, kalian pernah tidak sih melakukan suatu aktivitas? Contohnya jalan-jalan deh. Nah dari siang jalan-jalannya nih, karena senangnya tidak kerasa, tiba-tiba sudah malam saja. Pernah kan pasti seperti yang dilakukan Risma tadi. Nah adik-adik, kalian penasaran tidak sih kenapa ada pagi, siang, sore, dan malam? Nah, ternyata itu ada hubungannya antara bumi dan matahari. Bagaimanakah hubungannya? Apakah karena matahari itu terbit dan tenggelam? Memang matahari terbit dan tenggelam. Nah, supaya tahu, kakak akan mengajak adik-adik untuk melakukan suatu percobaan sederhana agar menjawab pertanyaan kita tadi. Adik-adik juga bisa loh mencoba percobaan tersebut di rumah. Nah, sebelum melakukan percobaan, kita harus siapkan dulu nih alatnya, yaitu ada senter dan ada bola dunia. Nah, memang senter dan bola dunia bisa menjawab pertanyaan tadi, Kak. Oke, kita langsung saja yuk lakukan percobaan berikut ini. Adik-adik, ayo kita mulai percobaan ini. Percobaan ini sederhana sekali loh. Nah, setelah kita siapkan alat dan bahan, kita bisa langsung mulai percobaannya ya adik-adik. Pertama, kita ibaratkan bahwa senter adalah matahari. Dan bola dunia diibaratkan sebagai bumi tempat kita tinggal. Lalu, kita nyalakan senternya untuk menyinari bola dunia. Nah, ada bagian yang terkena sinar matahari dan ada yang tidak kan? Bagian mana nih yang terkena sinar matahari? Wah, ternyata yang terkena sinar matahari bagian yang ada Indonesianya ya. Oke, coba kita putar bola dunia ke sisi lain. Nah, sekarang bagian yang tadinya gelap jadi terang ya adik-adik. Sedangkan yang tadinya terang jadi gelap. Nah adik-adik, jadi sekarang kita tahu ya, pergantian pagi, siang, dan malam bukan terjadi karena matahari terbit dan tenggelam, melainkan karena terjadinya rotasi bumi atau bumi yang berputar pada porosnya. Nah, karena adik-adik, matahari itu tidak terbit dan tenggelam loh. Tapi Kak, aku melihat kok matahari itu terbit di timur dan tenggelam di barat. Nah, adik-adik, memang karena adanya rotasi bumi ini menyebabkan seolah-olah matahari itu bergerak dari timur ke barat atau terbit dari timur tenggelam di barat. Nah, tapi itu merupakan gerakan yang tidak sebenarnya atau disebut dengan gerakan semu harian matahari. Nah, adik-adik, sekarang kalian tahu kan penyebab terjadinya pergantian siang, malam, dan pagi? Nah, karena adanya rotasi bumi. Jadi, melalui percobaan sederhana tadi, kita jadi tahu deh kenapa ada pagi, siang, dan malam. Wah, sangat keren sekali ya pembelajaran kali ini. Tetap semangat ya adik-adik, karena akan ada hal-hal luar biasa lainnya yang bisa kalian dapatkan di setiap pembelajarannya. Sampai jumpa! Mario, jangan dimakan rotinya. Ada jamurnya tuh. Wah, iya Bayu. Padahal ini baru kemarin aku beli loh. Cuma aku lupa membungkusnya dengan baik. Tapi kenapa ya rotinya bisa berjamur? Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Iis ya. Nah adik-adik, kalian masih ingat tidak sih adanya perubahan wujud benda yang disebabkan oleh perubahan suhu?
Oke, kita sebutkan lagi ya. Ada mencair, kemudian ada membeku, lalu ada menguap, kemudian mengembun, lalu menyublim, dan mengkristal. Nah, supaya adik-adik masih ingat, coba kakak punya beberapa animasi, kemudian kalian sebutkan ya, itu termasuk peristiwa perubahan wujud benda seperti apa. Oke? Coba kalian perhatikan. Yang pertama, ada air yang mendidih. Nah, dari air yang mendidih itu keluar uap. Artinya, animasi tersebut adalah contoh peristiwa. Iya, peristiwa penguapan. Kemudian coba perhatikan animasi selanjutnya. Nah, di situ ada es batu yang dimasukkan ke dalam air panas. Loh, kok es batunya hilang? Artinya es batunya mengalami peristiwa apa ya? Iya, peristiwa mencair. Nah, satu lagi nih biar kalian semakin hafal. Coba kalian perhatikan animasi tersebut. Nah, di situ ada air sirup yang dimasukkan ke kulkas sampai menjadi beku. Artinya, air sirup tersebut mengalami peristiwa membeku. Oke, wah adik-adik hebat nih, masih ingat perubahan wujud benda yang disebabkan oleh adanya perubahan suhu. Nah, adik-adik, selain peristiwa-peristiwa tadi, ternyata dalam kurun waktu tertentu, suhu juga bisa merubah keadaan suatu benda. Misalnya buah yang belum matang nih awalnya. Kemudian ketika buah yang belum matang itu diletakkan pada suhu yang hangat, membuat si buah menjadi matang. Nah, artinya di situ suhu merubah suatu benda ya, yang tadinya belum matang menjadi matang. Nah, adik-adik, selain peristiwa yang kakak sebutkan tadi, ada peristiwa lainnya yang disebabkan oleh adanya perubahan suhu. Nah, pada video kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk melihat percobaan yang telah kakak lakukan mengenai suhu yang bisa merubah keadaan suatu benda. Coba kalian simak ya animasi berikut ini. Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan percobaan yang telah kakak lakukan. Kalian juga bisa ya melakukan percobaannya. Nah, yang pertama kita siapkan dulu nih alat dan bahannya. Alat dan bahannya itu ada 4 iris roti tawar dengan tanggal kadaluarsa yang sama. Kemudian toples sebanyak 4 buah, kaca pembesar, lidi, serta alat tulis tentunya. Kemudian kita lakukan beberapa langkah kerja untuk percobaan tersebut. Yang pertama, kita letakkan dulu nih 1 iris roti tawar ke dalam toples terbuka. Kemudian, simpan di tempat yang terkena sinar matahari. Dan kalian tulis toplesnya atau kalian tandai toples tersebut dengan nomor 1. Kemudian, letakkan 1 iris roti tawar ke dalam toples tertutup. Lalu simpan di tempat yang terkena sinar matahari. Tandai toples dengan nomor 2. Lalu, letakkan 1 iris roti tawar ke dalam toples terbuka, kemudian simpan di dalam ruangan. Nah, jangan lupa tandai toples dengan nomor 3. Lalu, letakkan 1 iris roti tawar terakhir ke dalam toples tertutup dan simpan di dalam ruangan. Jangan lupa juga ya, tandai toples dengan nomor 4. Kemudian nanti kita amati dan catat keadaan roti pada setiap toples. Nah, agar pengamatannya itu lebih seksama, coba ambil sedikit bagian roti dengan lidi, lalu gunakan kaca pembesar untuk pengamatannya. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana ya keadaan roti pada setiap toples? Oke, setelah dibiarkan beberapa hari, kita lihat roti pada toples pertama. Rotinya terlihat mengalami sedikit perubahan nih. Terdapat sedikit jamur dan bintik hitam. Sementara roti pada toples nomor 2 terlihat sangat berubah keadaannya. Di mana roti ini memiliki banyak jamur dan bintik hitam adik-adik. Berikutnya kita lihat yang ada di dalam ruangan ya.
yaitu toples nomor 3 dan nomor 4. Roti yang terdapat pada toples nomor 3 keadaannya sangat membusuk. Terlihat banyak sekali jamur dan bintik-bintik hitam. Sedangkan roti pada toples nomor 4 keadaannya hampir sama dengan keadaan roti pada toples nomor 2. Terlihat banyak jamur dan bintik hitam pada roti. Nah, adik-adik, perubahan bentuk pada roti ini disebabkan karena adanya pengaruh suhu. Jadi nih, suhu bisa mempengaruhi kelembaban. Nah, roti yang diletakkan di ruangan akan lebih cepat berjamur karena suhu ruangan menyebabkan kelembaban menjadi tinggi dan membuat jamur lebih cepat tumbuh pada roti tersebut. Berbeda dengan yang diletakkan di tempat yang kering atau karena ada pencahayaan matahari. Kelembabannya lebih rendah, sehingga roti tersebut lebih lama untuk ditumbuhi jamur. Nah, adik-adik, jadi perubahan keadaan benda pada roti disebut dengan pembusukan, yang salah satunya diakibatkan oleh adanya perubahan suhu. Nah, sekarang kalian tahu kan kenapa roti milik Mario berjamur? Karena roti tersebut mengalami pembusukan yang dipengaruhi oleh suhu. Nah, adik-adik, ingat ya, jadi peristiwa pembusukan merupakan salah satu contoh peristiwa yang disebabkan oleh suhu yang merubah keadaan suatu benda. Mudah kan? Sampai jumpa! Adik-adik, tahukah kalian antara negara yang satu dengan negara yang lain bisa memiliki musim yang berbeda loh? Contohnya, saat Indonesia memiliki musim panas, pada saat yang bersamaan di negara lain terjadi musim dingin. Kira-kira apa ya yang menyebabkan itu terjadi? Yuk kita belajar. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Iis ya. Nah adik-adik, jadi setiap negara itu memiliki musim yang berbeda-beda. Kakak kasih contoh ya. Misalkan, negara Argentina saat musim panas dan secara bersamaan, negara Kanada memiliki musim dingin. Nah, sekarang coba kalian perhatikan bola dunia yang ada di samping Kak Iis. Lalu coba adik-adik temukan di mana letak Argentina dan Kanada. Sudah dapat? Iya, ternyata adik-adik Argentina terletak di belahan selatan bumi. Sedangkan Kanada terletak di belahan utara dari bumi. Lalu apa sih hubungan antara letak suatu negara pada suatu belahan bumi dengan musim yang terjadi? Oke, sekarang coba adik-adik amati ya animasi berikut ini. Planet bumi membuat sebuah jalur atau orbit berbentuk elips melalui ruang angkasa untuk mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi bumi. Jalur atau orbit ini memerlukan waktu 1 tahun untuk mengelilingi matahari. Selama setahun, masing-masing kutub secara bergantian condong ke matahari, sehingga mengakibatkan terjadinya musim yang berbeda. Nah, akibat perputaran bumi terhadap matahari menyebabkan negara yang berada di belahan bumi bagian utara dan selatan setiap 3 bulan sekali akan mengalami perubahan musim. Nah, adik-adik, kita juga bisa loh membuktikan hal tersebut. Oke, sekarang kita akan melakukan sebuah percobaan tentang revolusi bumi. Nah, sekarang kakak akan dibantu oleh Lina dan Nurul ya. Sebelum melakukan percobaan, kita membutuhkan bola dunia, kapur, dan senter. Nah, sekarang kita mulai ya percobaannya. Pertama, Lina akan menggambarkan jalur atau orbit berbentuk elips dengan 4 titik. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian Nurul akan memegang senter di titik tengah bagian dalam orbit. Lalu Lina akan memegang bola dunia dan berputar pada garis orbit sambil memutar bola dunia yang dipegang.
Nah, lina akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika lina berhenti pada satu titik, ternyata Lina dan Nurul melihat daerah yang mengalami musim panas dan daerah yang mengalami musim dingin. Wah, ternyata Lina melihat negara Australia mengalami musim dingin karena negara tersebut tidak mendapat sinar dari senter saat berada di titik kedua atau di bagian bawah. Dan kutub selatan memang menjauh dari sinar senter. Kemudian di titik yang sama, ternyata negara Jepang mengalami musim panas karena kutub utara condong ke arah sinar dari senter. Nah, dengan percobaan tadi, Lina dan Nurul sudah membuktikan bahwa revolusi bumi menyebabkan negara yang berada di belahan bumi bagian utara dan selatan akan mengalami perubahan musim yang berbeda. Nah, adik-adik, sekarang kita jadi tahu ya, penyebab musim yang berbeda pada beberapa negara disebabkan oleh adanya revolusi bumi, yaitu bumi membentuk suatu jalur atau orbit yang berbentuk elips untuk mengelilingi matahari. Sehingga musim pada negara yang berada di belahan bumi yang berbeda akan mengalami perbedaan. Nah, adik-adik, kalian juga bisa ya melakukan percobaan untuk membuktikan adanya revolusi bumi yang menyebabkan terjadinya perubahan musim. Selamat mencoba, sampai jumpa. Saat Bayu bermain bola, tiba-tiba kaca jendela kelas pecah. Bayu, kamu menendang bolanya ke kaca jendela ya? Tidak, Pak. Bukan kami, Pak. Benar, Pak, bukan kami. Adik-adik, apakah benar kaca jendela kelas dipecahkan Bayu dan teman-temannya? Yuk kita cari tahu. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Iis ya. Nah, di awal tadi kalian sudah melihat kan, saat Bayu dan teman-temannya bermain bola, tiba-tiba kaca jendela kelas pecah. Apakah benar nih Bayu dan teman-temannya yang menyebabkan kaca jendela menjadi pecah? Atau memang kaca jendelanya pecah sendiri? Hah? Pecah sendiri? Nah, adik-adik, pada video kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk menganalisis pengaruh suhu terhadap perubahan benda. Nah, memang ada hubungannya dengan kaca jendela yang pecah, Kak. Coba kalian simak ya animasi berikut ini. Nah, adik-adik, sinar matahari pada musim kemarau terasa sangat panas. Saat cuaca panas, beberapa benda yang terkena suhu panas matahari mengalami perubahan loh. Hal itu terjadi karena pengaruh suhu terhadap benda. Suhu tinggi maupun rendah akan berpengaruh terhadap perubahan benda, baik dalam ukurannya, bentuknya, maupun wujudnya. Nah, jadi ukuran, bentuk, dan wujud benda dipengaruhi oleh suhu, baik suhu panas atau suhu dingin. Nah, beberapa perubahannya diantaranya adalah yang pertama ada pemuaian. Jadi setiap benda, baik padat, cair maupun gas, akan memuai jika dipanaskan. Memuai adalah bertambahnya ukuran benda akibat perubahan suhu. Kemudian yang kedua ada penyusutan. Menyusut adalah berkurangnya ukuran benda, baik padat, cair, dan gas yang disebabkan karena adanya penurunan suhu atau suhu rendah. Nah, penyusutan ini adalah kebalikan dari pemuaian. Kemudian yang ketiga ada pembakaran. Pada proses pembakaran memerlukan suhu tinggi. Pembakaran akan mengubah bentuk benda. Selain itu, pembakaran juga mempermudah pembentukan benda. Yang keempat adalah penguapan. Benda cair akan menguap apabila dipanaskan.
Nah, wujud benda cair ini akan berubah menjadi gas jika dipanaskan. Penguapan dapat pula disebut dengan pengeringan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengamati perubahan suhu terhadap kaca jendela di kelas Bayu. Nah, supaya kita tahu mengapa kaca jendela kelas Bayu menjadi pecah. Oke, coba kalian amati. Ini adalah kaca jendela pada siang hari. Nah, coba kalian lihat. Saat kaca terkena suhu yang cukup panas, kaca akan memuai loh adik-adik, sehingga tampak penuh seperti ini. Artinya kaca jendela memenuhi frame jendela. Oke, sekarang coba kita amati kaca jendela saat malam hari ya. Wah, lihat adik-adik. Lihat celah jendela pada malam hari terlihat jelas. Kaca sudah tidak memenuhi frame jendela seperti siang hari. Sekarang malah ada celahnya kan? Mengapa ya bisa terjadi? Nah, jadi pada siang hari suhu udara panas. Akibatnya kaca jendela menjadi memuai. Namun pada malam hari suhunya menurun. Perubahan suhu membuat kaca jendela menjadi menyusut. Karena itulah ukuran bingkai dibuat lebih besar daripada ukuran kaca. Agar ada cukup ruang yang tersedia saat kaca memuai, sehingga kaca tidak pecah. Nah, adik-adik, sekarang kalian tahu kan penyebab dari pecahnya kaca jendela di kelas Bayu? Ya, jadi bukan karena tendangan bola dari Bayu dan teman-temannya ya, melainkan kaca tersebut pecah karena memuai akibat perubahan suhu di siang hari. Nah, akibat memuainya kaca, tentunya kaca akan menjadi melebar dan memenuhi frame atau bingkai kaca jendela. Nah, tapi ternyata bingkai kaca jendela di kelas Bayu tidak menyisakan ruangan yang cukup untuk pemuaian kaca di siang hari. Akibatnya kaca menjadi pecah. Nah, adik-adik, jadi peristiwa pemuaian merupakan salah satu contoh pengaruh suhu terhadap perubahan benda, baik dari ukuran, bentuk, maupun wujud. Nah, adik-adik juga bisa ya mengamati peristiwa lainnya, yaitu pada perubahan benda yang disebabkan oleh perubahan suhu. Selamat mengamati adik-adik, sampai jumpa. Lina, bagaimana kamu menggambar bulan yang ditugaskan Bu Rahmi? Aku menggambar bulan sabit, Risma, karena semalam aku melihat bulan seperti ini. Kalau kamu bagaimana? Kalau aku menggambar bulan purnama, Lina, karena lebih mudah untuk menggambarnya. Tapi kamu penasaran tidak sih, mengapa kenampakan bulan berbeda-beda? Mengapa bulan bentuknya bisa seperti sabit atau penuh seperti bulan purnama yang kamu gambar itu? Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Iis ya. Nah adik-adik, kalian pernah kan melihat bulan pada malam hari? Ya, bagaimana bentuk atau kenampakan bulan yang adik-adik lihat? Apakah bulat sempurna? Atau seperti sabit? Tapi mengapa sih Kak kenampakan bulan itu bisa berbeda-beda? Nah, pada video kali ini Kakak akan mengajak adik-adik semua untuk melakukan suatu percobaan untuk melihat kenampakan bulan. Tapi sebelumnya Kakak akan memberikan informasi umum tentang bulan. Kalian sudah siap? Oke, sekarang kalian simak ya. Bulan merupakan satelit alami yang dimiliki oleh bumi. Bulan tidak memancarkan cahaya sendiri. Nah, cahaya bulan yang terlihat pada malam hari berasal dari cahaya matahari yang dipantulkan kembali oleh permukaan bulan.
Bulan berbentuk bulat dan memiliki diameter 3.474 km dengan massa 0,012 massa bumi. Kemudian jarak rata-ratanya ke bumi sekitar 384.403 km atau sebanding dengan 30 kali diameter bumi. Nah, sebagai satelit bumi, bulan melakukan 3 gerakan, yaitu yang pertama adalah rotasi bulan atau perputaran bulan pada porosnya. Kemudian revolusi bulan, yaitu bulan bergerak mengelilingi bumi. Kemudian revolusi bulan mengelilingi matahari, yaitu bulan mengelilingi matahari bersama bumi. Nah, cahaya matahari yang dipantulkan kembali oleh permukaan bulan akan nampak di bumi. Ternyata kenampakan bulan itu ada berbagai macam loh. Nah, supaya tahu, sekarang kita akan bersama-sama melakukan percobaan untuk mengetahui mengapa kenampakan bulan bisa berbeda-beda. Sebelum melakukan percobaan, kita siapkan alat dan bahannya ya adik-adik. Yang pertama adalah kotak sepatu besar, kertas hitam, bola plastik busa atau styrofoam dengan ukuran diameter 5 cm, lampu senter kecil dengan cahaya yang kuat, kemudian isolasi kertas, serta benang hitam. Nah, kita mulai ya percobaannya. Pertama, lapisi permukaan kotak sepatu bagian dalam dengan kertas hitam. Kemudian, gantungkan bola styrofoam dengan benang hitam 5 cm dan tempelkan ujung benang pada pertengahan penutup kotak. Lalu buatlah satu lubang yang sama besarnya dengan diameter lampu senter pada ujung kotak dan tutup rapat celah di antara lampu senter dan kotak dengan menggunakan isolasi kertas. Kemudian buatlah 5 lubang intip pada sisi-sisi kotak, di mana 4 lubang pada tiap sisi memanjang dan 1 lubang pada posisi miring yang lebih rendah dari lampu senter ya. Lalu kita akan pasang penutup kotak bersama bola yang tergantung di atas kotak. Dan rapatkan tepi-tepinya dengan menggunakan selotip kertas. Kemudian kita nyalakan senter, lalu kita amati bola dengan mengintip melalui lubang-lubang intip dengan urutan seperti gambar berikut ini. Oke, jadi ketika kita mengintip melalui lubang-lubang tersebut, terlihat melalui lubang-lubang tersebut, kita bisa melihat fase-fase bulan. Nah, ketika lampu senter dimatikan, ruangan menjadi gelap dan tidak tampak bulan. Melalui lubang 1, kita dapat melihat bulan. Sedangkan pada lubang 2, terlihat bulan separuh dan bulan cembung. Lalu pada lubang ketiga, bulan terlihat penuh. Nah, kenampakan yang berbeda-beda pada bulan disebut dengan fase bulan. Fase bulan adalah bentuk bulan yang selalu berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Fase bulan itu tergantung pada kedudukan bulan terhadap matahari jika dilihat dari bumi. Ada fase bulan mati atau disebut dengan bulan baru. Pada fase ini, permukaan bulan yang mendapat cahaya matahari membelakangi bumi, sehingga bulan tidak terlihat dari bumi dengan mata telanjang. Selanjutnya ada fase bulan sabit. Nah, fase bulan sabit mulai terlihat dari bumi dan bentuknya menyerupai bentuk sabit. Lalu ada fase bulan separuh. Pada fase bulan separuh, separuh permukaan bulan yang memantulkan cahaya matahari menghadap ke bumi. Kemudian ada fase bulan bungkuk atau cembung. Nah, pada fase ini bulan terlihat cembung atau hampir penuh. Lalu ada juga fase bulan purnama. Pada fase ini,
Semua permukaan bulan yang mendapat dan memantulkan cahaya matahari menghadap ke bumi. Dari bumi, bulan terlihat satu lingkaran penuh. Setelah fase purnama, bulan terus mengecil dan kembali menjadi fase bulan separuh, fase bulan sabit, dan fase bulan mati atau fase bulan baru lagi. Nah, adik-adik, sekarang kita jadi tahu ya, mengapa kenampakan bulan itu selalu berubah-ubah. Karena memang bulan memiliki beberapa fase yang membuatnya memiliki kenampakan yang berbeda-beda. Jadi sekarang sudah tidak aneh ya, mengapa kita bisa melihat bulan dalam beberapa bentuk atau beberapa kenampakan. Nah, adik-adik, kalian juga bisa ya melakukan percobaan yang telah kakak jelaskan tadi di rumah, supaya kalian bisa membuktikannya sendiri bagaimana fase-fase bulan yang membuat kenampakan bulan menjadi berbeda-beda. Selamat mencoba adik-adik, sampai jumpa.